الخمسة المذكورين في بيت القصيدة هذه فهو الإمام البارع والبدر الساطع ذو التواضع الحقيقي والسر المصطفوي والسمت النبوي السيد عبيد الله بن أحمد بن عيسى. كان إماما جوادا وحبرا راسخا ذا كرم وسخاوة ومروءة وتقى وكمال خلق وبر ووفاء، سما حاله في الخيرات والمحاسن. وكان من شدة تواضعه وكمال معرفته لنفسه لا يتسمى بعبد الله بل يصغر اسمه عبيد الله إجلالا لربه واحتقارا لنفسه ولا يرضى بغير التصغير. Sekarang sampai pada sejarah atau keterangan tentang Al-Habib Abdullah bin Ahmad, Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa An-Nagib, bin Muhammad Nagib, bin Ja'far As-Sadiq, bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Al-Uraidhi, ibn Al-Husain, bin Fatimah Az-Zahra wa Ali bin Abi Talib, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ahmad Muhajir sebagaimana sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu, yaitu pertama daripada turunan Nabi yang masuk di negeri Hadramut, yang akhirnya melahirkan turunan habaib yang sampai ke Indonesia. Beliau punya anak dinamakan Abdullah, seorang imam yang luar biasa ilmunya, ibarat bulan purnama yang bersinar terang. Begitu makamnya tinggi, kedudukannya tinggi, tapi dzut tawadhu'il haqiqi. Beliau punya sifat yang sangat tawadhu. Tawadhu ini jika dikarenakan karena Allah, maka akan menghasilkan diangkat derajatnya oleh Allah. Nabi bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Siapa orang yang tawadhu karena Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zada 'abdun lillahi tawadhu'an illa zada rif'ah. Tidak ada seorang yang bertambah tawadhu'nya karena Allah, maka semakin bertambah derajatnya dari sisi Allah. Yang sombong-sombong itu pasti akan jatuh. Mungkin dia terhormat, tapi itu sementara. Satu saat dia akan pasti dihinakan oleh Allah, karena Allah itu membenci orang yang sombong, saudara. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Orang yang bertawadhu itu akan mempunyai sifat seperti bintang, saudara. Tawadhu takun kan najmi la halinadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Bintang itu letaknya di atas tinggi sana. Tapi bintang itu mau di bawah kita, saudara. Mau di bawah kita. Buktinya kalau kita berdiri di atas sumur yang jernih, kita melihat bintang di bawah kita. Tapi pada hakikatnya bukan di bawah kita, itu tinggi di atas sana. Begitulah orang yang tawadhu. Mungkin kita mengira di bawah kita, orang yang remeh, tapi ternyata derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Sayyidina Abu Bakar Al-Adni berkata, "An-najmu fil ma'i wasfi, ali wadani liman da'ani." Bintang yang di air itu seperti sifatku, tinggi tapi mau rendah terhadap yang mengajak aku, terhadap Tuhannya, terhadap nabinya, terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, terhadap syariatnya. Dia bertawadhu.
Adapun kesombongan itu adalah ibarat asap yang selalu mengangkat diri. Wala takukad dukhani ya'lu binafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadhi'u. Asap selalu mengangkat diri, tapi tidak bernilai. Siapa yang senang dapat asap, saudara? Begitulah orang yang selalu mengangkat dirinya, dia akan menjadi asap, membuat sesak kepada orang yang menyaksikannya, dan dia tidak berharga, saudara. Nah, beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Tapi tawadhu karena Allah, hakiki. Adapun tawadhu karena jabatan, adapun tawadhu karena harta, maka itu tidak benar, saudara. Itu adalah tidak benar. Ada satu riwayat Nabi bersabda begini, man tawadhu'a li ghaniyin salihin li ajli ghina dhahaba thulutha dini. Siapa orang yang bertawadhu kepada orang soleh yang kaya, tapi tawadhu'nya karena kekayaannya, maka 2/3 agama, 2/3 imannya hilang. Gambarnya begini, ada orang soleh dua orang soleh, yang satu kaya, yang satu melarat. Yang kaya dipeluk, dicium tangannya, yang melarat nggak direken. Ini berarti itu bukan tawadhu karena kesolehannya, tapi tawadhu karena kekayaannya. Ini bukan orang tambah bagus, ini tambah imannya tambah menipis. Bisa dibayangkan, bukan soleh, kaya, tawadhu, ditawadhui karena kekayaannya. Terus apa nilainya orang, saudara? Adapun tawadhu kepada orang soleh itu perintah. Tawadhu kepada Nabi wajib. Tawadhu kepada sahabat harus. Tawadhu kepada aulia memang diperintahkan. Tawadhu kepada orang tua itu juga satu keharusan. Tawadhu kepada mereka itu lambang tawadhu kepada Tuhan. Sombong terhadap mereka itu adalah berarti sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan juga kita tawadhu kepada orang-orang tertentu. Lihat bagaimana para malaikat Allah diperintahkan sujud tawadhu dan hormat kepada Nabi Adam. Bukan berarti itu penyembahan atau pengultusan, bukan. Tapi itu karena perintah Allah. Bagaimana kesombongan iblis yang tidak mau tawadhu dan sujud kepada orang yang dipilih oleh Allah, akhirnya dapat laknat. Padahal ilmunya besar, padahal ilmunya tinggi. Karena itu awas, hati-hati. Siapa orang tambah ilmunya tidak tambah tawadhu kepada yang Allah perintahkan untuk tawadhu, maka ilmu tidak akan berguna dan nasibnya akan seperti iblis mendapat laknat Allah, bukan diangkat derajatnya oleh Allah. Peringatan ini bagi ustadz-ustadz nih seperti kita. Dengan ilmu kamu jangan tambah sombong itu. Tawadhu. Tawadhu kepada orang yang soleh, tawadhu kepada orang yang soleh yang lebih tua, itu juga perintah Allah. Min ijlalillah ijlalu disyaibatil muslim. Termasuk bagian mengagungkan Allah, menghormati orang muslim yang tua. Itu termasuk bagian menghormati Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah tawadhu secara hakiki. Saking tawadhunya Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir ini, beliau tidak mau disebut namanya dengan nama Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Masih kurang tawadhu, hamba Allah. Dia menyebut dirinya Ubaidullah, hamba kecil Allah. Hamba kecil Allah. Karena kata-kata tasghir itu dengan fu'ail gitu ya. Nah, fu'ail. Abdun, seorang hamba, itu sudah tawadhu, hamba kepada Tuhannya. Tapi ini enggak, Ubaid, hamba yang hina, hamba yang kecil di antara hamba Allah. Masya Allah. Dan dia tidak mau, tidak ridho kalau disebut Abdullah, Ubaidullah, aku Ubaidullah. Karena itu dia disebut orang yang tawadhu secara hakiki.
Hatta namanya ditawadukkan. Hatta namanya ditawadukkan. Enggak pernah pakai titel, saudara. Enggak, titelnya dipajang. S2, S3, S4, S5, S campur, S apa. Enggak ada. Bahkan namanya dia ditawadukkan. Ubaidullah, Allahu Akbar. Saking tawajunya. Ini semuanya bukan karena apa? Ijlalan lillah wa ihgaran linnafas. Pertama karena mengagungkan Allah, sehingga dia tidak melihat dirinya ada kelebihan di hadapan Tuhannya. Yang kedua, merendahkan dirinya, ubudiyah mahdhah. Enggak pernah mengangkat dirinya. Padahal siapa enggak tahu? Ilmunya, amalnya, akhlaknya, nasabnya, semuanya. Syaraful nasab wa syaraful amal wa syaraful akhlak, semuanya. Turunan udah luar biasa, akhlak luar biasa, ilmu luar biasa, ibadah luar biasa, istiqamah luar biasa. Tapi beliau menganggap dirinya adalah kecil di hadapan Tuhan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau akhirnya selain dipilih menjadi hamba pilihan Allah, anak-anaknya, turunannya, saudara, menjadi orang-orang pilihan Allah. Habaib yang gede-gede itu, gutub-gutub itu turunan beliau. Begitulah orang kalau sudah soleh dan tawadhu, saudara, alim, soleh, tawadhu, maka insya Allah akan Allah jaga kemuliaan tadi itu sampai di anak turunannya. Karena itu jangan kita minta anak kita menjadi soleh kemudian kita nggak jadi soleh. Jangan kita minta anak kita menjadi pilihan Allah tapi kita menjadi orang dimurkai Allah, yaitu sulit. Mulai dari diri kita sendiri, kita mohonkan untuk anak kita. Lihat doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat dan turunanku. Jangan, ya Allah, turunanku mudah-mudahan jadi orang baik, tapi dirinya enggak baik. Ya sulit. Kenapa? Akarnya dari ente, buahnya itu anaknya ente, ya sulit. Akar misalnya buah jeruk apa namanya, jeruk nipis, tapi mintanya keluarnya jeruk manis, ya mana mungkin. Karena itu mulai dari diri anda, ayah dan ibu yang soleh, bermohon kepada Allah, berusaha dengan pendidikan, mempunyai anak yang soleh, insya Allah akan terwujud nantinya. Masya Allah. Barakah daripada beliau, barakah dari anak-anak cucunya bertebaran ada di mana-mana, dan semuanya menebarkan ilmu, menebarkan akhlak, menebarkan semuanya sampai kita semuanya ada di sini. Kita bagaimana mendapatkan barakah daripada turunan beliau, Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Dirinya baik, datuk-datuknya baik, anak turunannya baik. Hebat enggak? Ada yang lebih nikmat daripada itu, saudara. Ada yang kira-kira yang lebih nikmat daripada itu. Dirinya baik, datuk-datuknya baik, turunannya baik. Allah, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan itu semuanya ya. Orang tua baik, dirinya enggak baik. Lah, ini pencemaran nama baik daripada orang tua. Masya Allah, abahnya takmir masjid, anaknya takmir kafe. Masya Allah, abahnya ustadz ngajar, anaknya bandar narkoba. Ya, hancur nih. Ini pencemaran daripada nama baik orang tua. Na'udzubillah. Masya Allah, istiqomah, putrinya hamil di luar nikah, buktinya pacaran, digonceng sana digonceng sini. Tapi karena itu jangan hanya menjadi orang soleh, tapi buat anak-anak anda menjadi anak yang soleh. Masya Allah. Beliau Sayyid Muhajir, resepnya apa menjadi orang soleh?
ta'addaba bi abi. Beliau mengikuti adab kehidupan tata cara orang tuanya. Enggak keluar daripada Sayyidina Ahmad Muhajir. Sayyidina Muhajir apa resepnya jadi orang soleh? Ngikuti orang tuanya sendiri. Sayyidina Isa ngikuti orang tuanya sendiri. Sayyidina Muhammad terus begitu sampai kepada Rasulullah. Wah, hebat saudara. Ta'adab bi abi. Mudah-mudahan kita juga bisa begitu. Kalau seandainya anak kita beradab seperti kita, kecewa nggak kita kira? Apa? Oh, walidi istiqomah jam sekian nonton TV. Anak kita teruskan gitu. Oh, abah ana setiap malam main gafle sampai jam 12 malam. Diteruskan sama anaknya kita. Oh, walidi atau datuknya anak dulu itu pakai sisa setiap hari ini, begitu. Hati-hati. Sayyidina Ubaidullah jadi begini nih karena ngikuti Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Anaknya kita jadi apa nanti kalau ngikuti kita? Karena itu jangan sampai kita disaksikan anak kita dalam perbuatan yang tidak berguna, apalagi maksiat. Karena itu akan menjadi rekaman bagi anak kita. Hati-hati. Antum menjadi sebab nantinya. Awas kamu ngerokok, tapi ngerokok mukanya anaknya kharat kabir. Ini bohong ini namanya. Bukan gitu cara pendidikan. Jadi contoh ya ikhwani. Jadi contoh. Nah, karena begitu Sayyidina Muhajir ilmu, amal, akhlak, nasab, komplit semuanya ada dari dari segala penjuru berdatangan orang mengambil ilmu. Bukan hanya anaknya soleh, turunannya soleh, tapi murid-muridnya menjadi orang-orang yang soleh dan aulia, saudara. Masya Allah. Beliau menggali ilmu banyak sekali gurunya, di antaranya beliau waktu di kota Mekah menggali ilmu daripada Abu Thalib Al-Makki. Membaca karangan beliau sendiri Abu Thalib Makki yaitu Gutul Gulub. Sayyidina Abdul Ubaidillah tadi ini, Masya Allah, Sayyidina Ubaidillah ini bukan orang yang miskin, banyak kebun dia, banyak kebun, tapi loman. Waktu haji, rombongannya semuanya 80 orang saat itu semuanya dijamin, mulai nafkah keluarganya sampai keperluannya berangkat, saat itu perlu berbulan-bulan ya, karena naik onta. Sampai pelaksanaan, sampai pulang dijamin semuanya, bahkan nggak sedikit membiayai orang-orang yang tidak mampu yang ada di tengah jalan. Begitu ya ikhwani, jangan kita dikenal walidi tajir, orang tua anak kaya, tapi nggak ada peninggalannya, nggak ada peninggalannya. Jangan nanti orang tua anak ini adalah punya pabrik tapi nggak punya masjid. Percuma ya ikhwani. Antum mau meninggalkan fitnah untuk anaknya antum. Punya anak 9, punya cucu toko 7, rebutan, cakar-cakaran nanti. Coba kalau misalnya antum punya anak 9, semuanya ulama, semuanya orang yang soleh, apalagi semuanya aulia, inti akan bisa bangga hatta di akhirat, saudara. Karena itu jadikan harta ini satu alat untuk Anda meraih pahala besar di akhirat. Kepingin tahu nggak nilai kita dan nilai harta kita bagus atau tidak bagus? Jadikan malam ini misalnya malam terakhir kamu, besok pagi mayit. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Bayangkan besok pagi Anda mayit, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat.
Apa nilainya duit kamu di rekening? Ada nilai? Maafi. Tanahnya kamu berhektar-hektar, ada nilai? Nggak ada. Sebelum jadi mayit, jadikan punya nilai. Oh, ana bangun di daerah minoritas umat Islam sana masjid. Masya Allah. Oh, ana buat satu toko untuk hasilnya membiayai anak janda, perempuan-perempuan janda dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wah, hebat. Jadikan manfaat ya ikhwani. Sebelum nanti akhirnya menjadi kenangan yang tidak bagus. Miskin, awalkan walidu ada tajir kabir, anaknya jadi minta-minta. Sering nggak Anda ketemu itu? Orang tuanya dulu kaya loh ini, sekarang anaknya menerima zakat. Ahsan, inti jadikan amal-amal yang soleh. Inti niati, ana bersedekah untuk anaknya ana supaya menjadi orang yang cukup. Ana menyantuni untuk anaknya ana menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang selamat. Itu akan lebih manfaat ya ikhwani. Itulah Sayyidina Ubaidullah. Masya Allah. Beliau itu punya kebun, saudara. Kebun kurma yang sangat bagus hasilnya. Punya gudang ditaruh. Kalau sudah panen, itu yang ada di gudang dikosongkan, bukan dijual, disedekahkan semuanya. Panen lama itu harus habis, ganti panen yang baru, sambil menyatakan syukru ni'mah wa daf'u nikmah. Sebagai syukur dapat nikmat panen baru, panen lama harus habis. Jadi bagi-bagi, kalau habis ya sudah, kalau nggak habis itu harus dihabiskan. Cuci gudangnya itu disedekah, bukan diborongkan atau dilelang, disedekahkan. Ini pumpung ini mau buat apa ini? Robitoh ini semuanya. Cuci gudang, sedekahkan. Syukur nikmat, mensyukuri nikmat. Kenapa? Syukur nikmat nggak akan kurang, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. La azidannakum. Itu seakan-akan sumpah dari Allah itu. Yang syukur nikmat, la azidannakum, aku akan tambah benar-benar kepada mereka. Tapi kita rupanya lebih percaya jaminan bank daripada jaminan Allah ya. Lebih percaya jaminan bank daripada jaminan Allah. Iman perlu kita tanyakan pada diri kita. Wadaf'u nikmah, supaya selamat daripada nikmah, daripada bala. Ada corona, sedekah ente. Daf'u nikmah, niatono supaya selamat daripada bala. Krisis sekarang, sedekah ente, insya Allah nggak ada krisis ente. Kita enggak, beli masker yang banyak, nggak ada sedekah, tembus virusnya. Jangan pakai masker, nanti cor mulutnya tembus. Enggak apa-apa pakai masker, enggak apa-apa. Tapi sedekah ya ikhwani, ini resep. Dawu mardakum bis sadaqah. Wa hasinu amwalakum biz zakat. Zakatnya keluarkan, insyaallah enggak sampai kamu akan tersentuh dengan krisis. Enggak ada. Enggak percaya sih sama Nabi, enggak percaya sama Allah jaminan, percaya sama bank ente. Ya bingung. Akhirnya setiap saatnya kok tambah gini ya, kok tambah gini. Ente kalau sudah mengeluarkan itu tenang tidur ente, insyaallah khair. Cuma jangan nanti sedekah satu kali untuk seumur hidup. 10.000 anak sedekah untuk seumur hidup, ya setiap hari ya ikhwani. Karena itu Nabi menyatakan bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattas. Pagi bener sedekah. Untuk waladi ada berapa? Ada sekian itu sedekah. Ada celengan kan Robito. Sedekah untuk awladi, untuk ini. Setiap anak berapa? Hitung. Sedekah supaya dapat bala.
Apa supaya jauh daripada bala? Jangan ditunda. Kenapa? Bala itu tidak melangkahi sedekah. Kalau ente subuh sudah sedekah, insya Allah pagi hari mulai subuh dijaga oleh Allah. Jam 10 ente sedekah, rentan subuh sampai jam 10. Sepagi mungkin, itu. Turung raup sedekah lah perlu itu. Kan sudah dikirimi celengan itu. Kan enteng. Kan enteng itu sebetulnya. Hada tariqus salama. Ini dari Nabi ya ikhwani. Naam, hada Sayyidina Ubaidillah. Naam. Akhirnya, ya Allah, kalau sudah begitu, Allah kasih berkah dalam segala halnya. Orang yang sakit, kalau dibawa kepada beliau, dia tiup, sembuh. Diusap, sembuh ya ikhwani. Allah berikan karomah. Nah kalau sudah dicintai oleh Allah, kenapa enggak? Hadis sahih. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsir bih, wa lisanuhu alladhi yantiqu biha, wa yaduhu allati yabtishu 'alaiha, wa rijluhu alladhi yamshi 'alaiha." Dikasih berkah oleh Allah. Kenapa? Mulut ini selalu berzikir, selalu bersolawat, selalu berkata jujur. Tiup sembuh, nyanyi, tiup tambah mati, saudara. Tangan selalu bersedekah, selalu berdoa kepada Allah, selalu mengangkatkan tangannya, selalu bersedekah. Luar biasa, ngusap sembuh, gitaran ngusap, nazak. Inilah mereka orang-orang dulu, saudara. Orang dulu itu satu resepnya, taat sama Allah dan taat sama Rasulullah. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dia menjadi orang yang mulia dunia, mulia sampai akhirat. Kenapa? Karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melahirkan seorang anak yang bernama Alwi. Dan ini datuk daripada habaib yang ada di Indonesia, semuanya dari Alwi. Karena dikatakan Al-Ba'alawi. Ini nama Alwi pertama diberikan. Alwi itu sebetulnya nama burung. Nama burung yang terbangnya tinggi. Kasih nama itu kenapa? Berharap anaknya makomnya, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alwi bin Ubaidillah. Pertama yang namanya Alwi di antara turunan Nabi ini. Di antara turunan Sayyidina Muhajir ini. Naam. Mewarisi ilmu, amal, akhlak, zuhud, wara', dermawan, itu yang diwariskan. Kalau kita kan enggak. Mewarisi harta, mewarisi kebodohan, mewarisi main-main, mewarisi keluyuran, mewarisi TV yang gede 40 in. Lebih gede dari yang nonton kadang-kadang main di TV. Itu nilainya kita. Itulah warisan, saudara, itu warisan. Ya ini warisan para anbiya itu. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathu al-ilma. Antum hadir hall di mana-mana kan? Yang diceritakan tokonya. Yang diceritakan pabriknya. Yang diceritakan kendaraannya. Lah, yang diceritakan ilmunya, akhlaknya, ibadahnya, sedekahnya, itu semuanya. Ya itu yang diceritakan, itu kemuliaannya ya ikhwan. Ya itulah, kalau memang kemuliaan karena harta, buat kholnya Korun, saudara, buat kholnya Fir'aun kita. Tapi enggak. Ya itu kemuliaan. Jangan kita ini tercuci otak. Mereka orang-orang kafir ketakutannya dengan kita bukan karena mau bersaing dengan pekerjaan, enggak ada.
Takutnya cuma satu, ente seperti orang dulu istiqomahnya. Orang dulu itu nggak ada yang dia itu tuh insinyur peternakan, insinyur pertambangan misalnya, nggak ada buta huruf, tapi suge-suge kok. Haji Rifai 10 hektar, Haji Sueb sawahnya 20 hektar. Sekarang titelnya banyak, tutulan sawah, saudara. Kenapa? Karena pada hakikatnya kemenangan antum wahai umat Islam bukan karena kamu bersaing dalam urusan duniawi sama orang kafir, tapi karena takwanya antum kepada Allah. Berkah jadinya. Dulu itu loh, pakai sarung aja nggak rapi, sendalnya kadang-kadang sisian, yang satu biru yang satu hijau, tapi sukses. Abaukum juga walaiti sukses, jaga toko sambil baca tasbih. Sekarang kalkulator terus, gak ada duitnya, saudara. Apa enggak? Ayo kita mau berpikir. Subhanallah, orang dulu kenapa? Kalau jamu ya ikhwani, tamu itu potongkan kambing, macam-macam makanan. Masih ingat antum? Sekarang wafer. Mana kita lebih berhasil? Ayo, apa yang lebih berhasil? Inilah yang harus kita berikan kepada mereka. Naam. Pikirannya bagaimana maslahat kaum muslimin bisa teratasi. Luar biasa. Beliau adalah sunnian syafi'ian, seorang ahli sunnah wal jamaah bermadhab syafi'i. Ya, jangan percaya kalau ada yang menyatakan bukan sunni. Mereka ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ente tidak ahli sunnah wal jamaah, ente nggak sama dengan datuknya ente. Selesai. Ya, ente nggak sama. Selesai. Nah, kalau sudah nggak sama, ya sudah. Nggak sama kok dengan kita. Mau diapain? Hah? Nih, yang ada di sini nih sekarang. Beda nggak? Yang pecinya putih sama peci hitam, yang bajunya kuning sama yang bajunya merah, nggak sama, jelas kelihatan dong. Enggak sama. Sama dengan Haddad, sama dengan ini. Bedakan aja. Oh, enggak sama ente. Enggak begitu. Akidahnya enggak begitu, akhlaknya begitu. Udah jelas itu. Enggak sama. Lah kalau sudah enggak sama, mau diapain? Ente sudah merubah diri kok. Ente merubah diri. Yang sekarang ada pakai peci, ada enggak pakai peci? Sama enggak? Enggak sama. Kenapa? Kamu enggak mau pakai pecinya. Selesai. Ya nggak ngurus dah kalau sudah nggak sama. Lah kita mau berkumpul untuk bersama-sama kok. Kalau dia nggak mau bersama-sama, ya salahnya ente. Kita harus bersatu. Ya kita mulai dulu bersatu kok. Kita harus bersama-sama. Kita dari dulu bersama-sama. Ente yang nggak mau sama. Ente yang mau berbeda. Selesai. Ente yang nggak mau bersatu. Ayo bersatu, ayo. Kita ngikuti Sayyidina Alwi. Kita ngikuti Sayyidina Ubaidillah, kita ngikuti Sayyidina Ahmad Muhajir, kita ngikuti Sayyidina Isa, kita ngikuti Sayyidina Muhammad Nagib, kita ngikuti Sayyidina Ja'far Shadiq, kita ngikuti. Ayo kita sama-sama, kita nggak pernah berubah. Jadi kita harus bersatu dari dulu. Ente yang nggak mau bersatu sama kita. Kita harus bersama-sama dari dulu. Ente yang mau berbeda. Karena itu udahlah. Nggak usah kita ngeladeni yang enggak. Kita akhirnya diputer-puter nanti. Capek kita. Nah, ini Rabithah Alawiyah adalah mengajak kita bersama-sama. Satu kesamaan mengikuti salafus saleh. Titik. Ini Rabithah Alawiyah bukan untuk para Alawiyin ya. Jangan salah. Rabithah Alawiyah ini dalam thariqah Alawiyah. Yang Jawa, yang Madura, yang itu, ayo bergabung. Kita satu thariqah. Ya, untuk nasab kita menjaga nasab Alawiyin. Tapi untuk sosial, untuk ilmu, untuk gerakan dakwah, untuk itu kita bersatu dalam satu thariqah Alawiyah begitu. Ini Rabithah. Paham ya? Jadi jangan diartikan ini khusus untuk Alawiyin, enggak.
Ilmu bukan khusus untuk Alawiyyin, sosial bukan untuk khusus Alawiyyin, kesehatan bukan untuk khusus untuk Alawiyyin, tapi untuk semuanya. Karena itu klinik, masa harus yang berobat habaib? Nggak ada. Nggak ada begitu, nggak ada. Paham ya? Nggak ada. Karena itu kita akan bisa bekerja sama. Ya, kita akan bisa bekerja sama. Nah, panjang semuanya ini ya ikhwani. Cuma yang jelas di zaman Sayyidina Alwi bin Ubaidillah ini ada satu gejolak. Beberapa orang, banyak orang dihasut tidak mengakui nasabnya mereka. Ini datang dari Irak kok ngaku-ngaku jadi turunan Nabi. Ya biasa itu. Karena itu nggak usah kaget kalau ada orang menyatakan meragukan nasabnya ente dari dulu. Tapi nggak bisa dibantah. Meragukan itu. Untuk supaya menangkan tokoh-tokoh yang terhasut, maka Sayyidina Ali bin Muhammad bin Jadid, Ali bin Muhammad bin Jadid ini salah satu Jadid ini salah satu putra dari Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa, tapi turunannya nggak ada sampai sekarang. Ada Jadid, ada Basri. Karena itu yang berketurunan sampai sekarang habaib ini dari Alwi-tok. Jadid sama Basri sudah berhenti turunannya. Nah, saat itu Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ahmad al-Muhajir diperintahkan untuk pergi ke Irak, mengumpulkan orang-orang ulama, orang-orang sulaha yang ada di Irak untuk menyatakan bahwa mereka nasabnya adalah benar turunan Nabi. Dan di saat itu banyak orang yang mengaku turunan, bahkan yang Goromitoh mengaku turunan Nabi, tapi salah. Kemudian waktu haji, ulama yang di Hadramut waktu itu haji, yang dia tadi itu karena mendapatkan fitnah hasutan tadi itu, dikumpulkan juga, ditemukan dengan ulama Irak, dan akhirnya sepakat bahwa memang mereka turunan Nabi SAW. Jadi gejolak itu ada saat itu, tapi akhirnya terselesaikan di zamannya Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir yang diperakasai oleh Sayyid Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ahmad al-Muhajir radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu dibahas? Monggo silakan. Silakan kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Habib Taufik bin Abdul Untuk Qadir yang As-Segaf. Siban, kalau memang perlu nggak perlu ke sana dikasih mic ya. Tapi kalau untuk yang lainnya monggo silakan. Kalau memang perlu ada pertanyakan, maju ke depan. Maju ke depan. Monggo kepada para bapak, para jamaah. Kalau Kita batasi waktunya sampai jam 8 ya. Sampai jam 8 ya. Silakan. Ayo cepat sini, maju. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Taufik, saya mau bertanya dua. Satu, mengapa ngelamak ke habaib atau ulama? Yang kedua, apa akibat yang Allah turunkan kalau ngelamak ke habaib atau ulama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah jelaskan. Turunan Nabi itu wajib dicintai. Wajib dicintai karena itu perintah Allah. Faman harabahum faqad harabani wa man adahum faqad adani wa man adani faqad adallah. Yang memusuhi mereka itu kata Nabi memusuhi aku, memusuhi Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka nih, aku tidak minta untuk diberi gaji, imbalan dalam dakwah. Satu, hormati, cintai kerabatku.
Ghoraba itu ada ghorabah sakan, kerabat Nabi yang tinggal bersama Nabi, termasuk istri-istri Nabi, termasuk paman-paman Nabi, termasuk misanan-misanan Nabi, itu ghorabah sakan. Ada ghorabah nasab. Ghorabah nasab itu turunan Nabi Muhammad SAW. Iya. Karena cinta itu berantai. Cinta itu berantai. Ahibbullah lima yaghdukum bi min ni'ami. Cintai Allah karena Allah yang berikan nikmat kepada kamu. Wajib cinta kepada Allah. Terus apa buktinya cinta kepada Allah? Wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku sebagai bukti kamu cinta kepada Allah, kata Nabi. Itu orang Yahudi, orang Nasara ngaku cinta sama Allah, tapi nggak cinta sama Nabi. Ditolak. Kenapa? Berantai, harus cinta kepada Nabi. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku, ahlu baitku karena sebagai bukti cinta kamu kepada aku, kata Nabi. Enggak, kau cinta Nabi tapi benci sama ahli bait, ya nggak bisa dong. Buktinya cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi. Karena itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngajarkan apa? Urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Perhatikan Nabi Muhammad itu di keluarganya. Nggak ada Nabi sekarang kita mau menghormati Nabi, nggak ada Nabi, keluarganya Nabi hormati. Kita mau menghadiri majelisnya Nabi, hadiri majelisnya keluarga Nabi. Itu adalah cinta kepada. Tapi cinta itu bukan berarti mendukung kalau mereka itu maksiat. Nah, itu keliru. Cinta yang syar'i, cinta yang sesuai dengan ajaran syariat. Kalau ada misalnya turunan mereka dari itu berbuat maksiat, kalau kamu cinta, arahkan secara syariat. Anak akan ngasih kau, tapi kau harus tobat. Cinta secara syariat. Kenapa? Itu yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita cinta. Cintanya itu jangan cinta sama anak, biarin nggak sholat. Kenapa? Kasihan anaknya nanti sakit. Bukan, pukul kalau nggak sholat. Cinta sesuai dengan syariat. Cinta ahlul bait juga sesuai dengan syariat. Tapi jangan benci. Nggak boleh benci. Cinta sesuai dengan syariat. Wajib kita cinta sesuai dengan syariat. Begitu. Saya mau tanya, kalau tangannya kena kotoran, orang yang bijak itu dibersihkan kotorannya atau dipotong tangannya supaya nggak kotor? Dibersihkan kotorannya. Kalau ada misalnya anak cucu Nabi yang tidak berbuat baik, bersihkan dia dari yang tidak baik tadi itu, supaya tetap menjadi orang-orang pilihan Allah. Jangan diputus, jangan kamu benci, nggak boleh. Gimana caranya? Dia tobat, bagus. Di Siwon itu, di Hadramut dulu itu ada Sultan Al-Kathiri, dari bangsa Al-Kathiri. Dia melihat ada satu sayyid bergaul dengan bukan orang yang ahli ilmu, ibadah, enggak. Bergaul dengan orang-orang yang begitu, enggak bagus. Sultan ini ngelihat ini enggak sama nih dengan yang lainnya. Dia ambil di penjara. Marah. Apa maksudnya kamu menjara aku? Ya karena kamu tidak sama dengan sayyid yang lain, katanya. Itu hakku, aku punya hak juga, aku sebagai sultan di sini untuk mengatur rakyatku. Walhasil sampai akhirnya ada kesepakatan, Anda lepas asal kamu belajar dan bergabung dengan orang-orang baik. Dikontrol sampai terbuka hatinya jadi alim besar. Setiap mau ngajar, mau pengajian, sebelum Fatihah ke datuk-datuknya, Fatihah kepada Sultan Al-Kathiri dulu. Ditanya, kenapa kamu Fatihah sama Sultan Kathiri ini? Kok nggak datuk-datuk dulu? Ana mungkin nggak kenal dengan datukku kalau bukan karena usahanya Sultan Al-Kathiri. Ini cinta syar'i. Iya, kalau ngasih duit untuk berbuat maksiat bukan muhibbin tuh. Itu yang ngerusak habaib tuh. Itu bukan cinta itu.
Faham ya? Ulama wajib dihormati, dengan catatan ulama itu adalah yang mewarisi ilmu amal akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau hanya sekedar ilmu yang diambil tapi tidak digunakan untuk sebenarnya, sama dengan pedang yang pedangnya Sayyidina Umar tapi dibawa sama perampok. Pedangnya Sayyidina Ali dibawa sama perampok. Pedangnya itu nggak benar, itu memakai alat ilmu untuk kepentingan duniawi. Nah ini harus kita berhati-hati. Tapi kalau dia orang soleh, wajib juga dihormati. Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya faman akramahum faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Hormati itu para ulama karena mereka pewaris Nabi. Siapa menghormati mereka sama dengan menghormati aku. Yang menghormati aku adalah menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ini kok habaib dengan ulama kok bertentangan? Perlu diteliti dua-duanya. Perlu diteliti dua-duanya. Boleh dua-duanya salah, boleh salah satu salah. Karena itu harus kita mengerti. Jangan diartikan semua yang ngerti ilmu itu pasti ulama warathatul anbiya. Ya belum tentu, ada muqaddimatu Dajjal. Ada muqaddimatu Dajjal. Wah semua habaib boleh diikuti. Lah itu habib itu kok begini akhlaknya? Loh, thariqahnya yang diikuti, bukan orangnya. Kalau ada polisi yang berbuat salah, itu pribadinya, bukan institusinya. Kan begitu seharusnya. Thariqahnya, karena itu kita di sini Rabithah thariqah alawiyah. Yang alawi tidak ngikuti thariqah alawiyah juga nggak beres. Kita harus bereskan tugas kita bersama. Begitu. Ada yang lain? Monggo silakan. Kun gud ahli gharak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan bahwasanya kita kumpul di sini adalah untuk bersatu di dalam satu thariqah, yaitu thariqah alawiyah. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam thariqah alawiyah? Apakah perlu baiat ataukah ada amalan-amalan tertentu agar kita diakui sebagai pengikut alawiyah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thariqah alawiyah itu adalah dipelopori oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Pelopor pertamanya Ra'isus Subhah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Thariqah alawiyah ini enggak ada baiat-baiatan. Enggak perlu wiritan khusus. Ya, kalau Anda perlu wiritan ada disediakan, mulai sekecil mungkin sampai sepanjang mungkin, sebesar mungkin. Ada wirdul latif, ada wirdul kabir, ada itu wiridnya ini, ada semuanya. Cuma intinya 5 hal. Thariqah alawiyah ilmu. Inti masuk thariqah alawiyah enggak tahu wudu, enggak bisa dong. Itu ilmu wajib. Anak ngikuti thariqah alawiyah tapi nggak tahu halal haram, nggak bisa. Ilmu. Kedua amal. Amal. Itu punya ilmu tak nggak ada amal, nggak berfungsi. Ada pedang, ada belati, ada panah, ada singa di muka. Cukup dengan membawa pedang, kamu akan selamat dari singa. Nggak bisa. Pedangnya digunakan untuk melindungi dan untuk menyerang. Cukup dengan ilmu akan selamat? Nggak bisa, ilmunya diamalkan. Kenapa? Muka kamu ada neraka, muka kamu ada husnul khotimah, di muka kamu ada adab kubur. Nggak bisa kamu selamat hanya dengan ilmu tanpa amal. Ilmu amal. Paham, fikihnya luar biasa. Syarat sholat paham. Rukun sholat paham, yang batalkan sholat paham, waktu sholat paham semuanya, sunnah-sunnahnya sholat paham, apal semuanya, tapi nggak sholat.
Enggak bisa. Ilmu, amal. Kedua, ikhlas. Ketiga, ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas, saudara. Kenapa? Amal kalau enggak ikhlas, itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang keempat yaitu al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu, punya amal, ikhlas, masih takut. Takut apa? Amalnya enggak diterima oleh Allah. Sehingga enggak sombong, sehingga enggak ujub, sehingga tetap tawadhu, sehingga tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau sudah buat pondok, wah ana buat pondok, ini pondoknya ana, enggak ada takut. Percuma. Ente harus takut. Ente buat pondok, ente buat masjid, tetap harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Belum tentu ente husnul khotimah. Belum tentu amal kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima apa? Zuhud, wara. Wara itu hati-hati. Hati-hati. Bukan hanya yang haram sudah ditinggalkan. Yang tidak perlu ditinggalkan untuk menjadi perlu. Yang tidak perlu ditinggalkan untuk menjadi perlu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Kalau rezeki haram, ya wajib ditinggalkan. Ini halal nih. Ini halal. Anda nggak perlu. Ya asal jadikan perlu. Kenapa? Oh, sedekahkan. Nah, jadikan perlu kan? Ini warok ini. Ini warok. Yang tidak butuh dijadikan butuh. Yang tidak butuh dijadikan butuh. Anda nggak butuh ya sarung yang harganya 2 juta. Padahal butuhnya Anda cuma sarung yang bisa menutup aurat saya, yang bisa Anda buat sholat. 100.000 juga dapat. 2 juta Anda belikan sarung 20, yang satu aku pakai, yang lainnya aku berikan kepada orang yang butuhkan sarung. Jadi butuh. Warok saudara. Lah kalau sudah begitu Anda mengikuti Thariqah Alawiyah. Jadi Thariqah Alawiyah ini ingin membentuk kita manusia yang sempurna dalam ukuran tentunya mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti para ahli bait, mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu maksudnya Thariqah Alawiyah. Enggak ada baiat-baiatan. Ya, enggak ada baiat-baiatnya, baiat-baiatan. Ya, saya kira cukup ya. Insyaallah mungkin terakhir Habib ya. Untuk berikutnya mungkin maulidnya diikhtisar. Gimana caranya langsung dimulai habis maghrib atau bagaimana sehingga nanti pertanyaannya lebih luas. Karena kalau terlalu panjang akan yuritul malal. Nah, lebih baik ditunggu kapan lagi daripada ditunggu kapan berhenti, saudara. Fadhal Habib. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya takwil tafsir dari ayat surat Al-Ahzab 33. Wa yutahhirukum, maksudnya dibersihkan itu gimana Ustaz maksudnya? Iya. Untuk ahli bait. Innama yuridullah liyutahhirakum ahlal baiti wa yutahhirakum. Allah itu menghendaki kepada ahli bait mensucikan sesuci-sucinya. Allah menghendaki ahli bait itu orang suci, saudara. Orang suci. Karena itu kalau Allah menghendaki orang suci kemudian dia menodai, itu adalah orang yang paling bersalah. Itu adalah orang yang paling bersalah. Karena itu dosanya double. Yudha'af lahul azab dhi'fain kata Allah. Allah akan lipatkan adabnya 2 kali. Kenapa? Ini orang yang Allah kehendaki suci untuk jadikan contoh pemimpin bagi umat, tapi dia menodai dirinya. Dibentuk misalnya pasukan khusus sama jenderal. Allah menghendaki pasukan khusus ini adalah
orang yang di depan melindungi, membela negara misalnya, tapi jadi pengecut. Pengecut. Di antara umat ini Allah kehendaki ada orang yang Allah bentuk menjadi orang-orang suci. Seharusnya kita nggak sama dong. Kita harus bersikap bagaimana yang Allah kehendaki dan Nabi kehendaki. Tapi kita ingin menyamakan dirinya dengan yang lainnya. Ya, kita menjadi orang yang nongkrong di jalan, menjadi orang yang itu kita yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Antum ini dijadikan panutan untuk umat ini. Karena itu nanti di hari kiamat bertanggung jawab. Tapi kalau taat, Allah akan memberikan 2 kali lipat pahala. Begitu. Nah, begitu ya. Baik yang laki maupun yang perempuan. Yang perempuan juga begitu. Ya nisa'an Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa ini taqaitunna. Wanita-wanita Nabi, ya istrinya Nabi, ya putri-putrinya Nabi, ya turunannya Nabi. Kamu tidak sama dengan wanita yang lainnya kalau kamu bertakwa kepada Allah. Enggak sama nilainya. Terus bagaimana sikapnya? Fala takhdha'na bil gauli apa? Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Jangan kamu itu kalau bicara dengan orang dengan suara yang lirih. Akhirnya orang yang punya penyakit, pingin sama kamu. Siapa ya? Di mana ya? Dipasang fotonya ada di Facebook atau yang lainnya. Wah, pakai bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa ini. Ya orang akhirnya pingin sama ente. Kamu ini nggak sama. Kamu harus bisa memposisikan diri kamu adalah solihah, perempuan yang solihah. Nggak sama, jangan melirihkan suara kepada orang lain supaya orang kalau punya penyakit nggak dapat kesempatan untuk meraih kamu. Dibawa lari. Kenapa? Ente membuka diri. Ente bicaranya begitu. Kemudian apa? Wagulna gaulan ma'rufa. Iya, ada. Dan bicaralah bicara yang bagus dalam arti yang sekiranya tidak sampai membuka fitnah. Waqarna fi buyutikunna. Kamu kan nggak sama dengan perempuan lain. Tinggal di rumah, Syaraif. Ini perintah oleh Allah. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu. Tinggal di rumah. Kamu nggak sama loh kok ke kafe deh. Lah kok ente ke tempat-tempat maksiat? Nggak sama memang kamu. Nggak boleh kamu begitu, nggak boleh. Ini perintah Allah. Quran ini. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyah ulia. Jangan kamu tuh bersolek seperti orang-orang jahiliyah. Ini orang-orang kalau ngelihat kamu tuh dijadikan subhanallah wajah kamu itu cantik-cantik. Bagus-bagus. Jangan kamu bersolek seperti orang jahiliyah supaya dilihat sama orang bangga begitu. Jangan, nggak boleh. Loh, ini Quran ini. Iya, benar. Ini Nabi dan sunnah keadilan. Ini perintah. Karena itu, suci, naam Allah mengendaki, tapi jangan sampai ada yang menodai. Antum bertanggung jawab nanti di hadapan Allah dan Rasulullah. Antum bertanggung jawab. Kalau antum bisa menjaga ini semuanya, antum pantas jadikan panutan memang. Antum pantas jadikan panutan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan selamat keluarga kita semuanya. Ya, begitu memang seharusnya. Jadi orang yang jadi ahlul bait ini punya tugas yang berat. Ya, punya tugas yang berat. Nah, jadi bukan berarti cukup menjadi membanggakan kesolehan amal orang tuanya, tapi dirinya tidak soleh, nggak bisa. Saya mau tanya, Walidi, masya Allah, anak kenyang dengan makannya Walidi, bisa gitu? Nggak bisa. Walidi makan, anak harus makan. Kenapa? Supaya sama-sama kenyang. Walidi alim, anak juga alim. Cukup walidi alim, anak nggak perlu.
Cukup wali ibadah, anak nggak perlu ibadah. Cukup wali akhlaknya bagus, anak nggak perlu berakhlak. Nggak bisa, nggak bisa. Hah? Mereka dengan amalnya dan kamu juga dengan amalnya kah? Kamu. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان صلاة إشاء berjamaah لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا فلك الحمد على ما قضيت استغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Misalkan nanti sholat isya berjamaah karena sholat isya sangat penting ya ikhwani ya. Ya Rabbana a'tarafna